Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal latihan ya untuk menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan sengaja akan saya coba bahas di video saya kali ini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya ya, agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, sekarang kita bahas soalnya. Di sini siswanya hanya memberikan soal dari nomor 19 sampai nomor 25. Nah, tapi tidak apa-apa ya. Untuk latihan aja. Yang pertama, diketahui barisan aritmetika 4, 7, 10. Titik-titik sampai 88. Banyaknya suku pada barisan tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah banyaknya suku pada barisan aritmetika. Nah, untuk mencari banyaknya suku ya, pada barisan aritmetika, kita lihat ini yang diketahui di sini itu adalah suku awal dan suku terakhir ya. Suku awal dan suku terakhir yang, nah caranya gini, cara cepatnya ya. Kita lihat dari sini ke sini, kita cari bedanya dulu ya. Dari 4 ke 7 kan ditambah 3 ya. 7 ke 10 ditambah 3 dan seterusnya nanti. Sehingga nanti bedanya itu adalah 3. Kemudian suku pertama atau suku awalnya adalah 4 ya. Kemudian suku terakhirnya atau UN gitu ya, itu adalah 88. Karena kita tidak tahu nih N-nya berapa. Nah, untuk mencari, karena yang ditanyakan adalah banyaknya suku ya, berarti nanti kita tinggal masukkan ke sini aja deh. N sama dengan U terakhir dikurang U ke 1 dibagi dengan bedanya. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Nih kita pakai rumus cepatnya aja. Nah, tinggal masukkan ke rumus cepatnya. UN-nya berarti yang ini ya, 88. Kemudian U1 itu sama dengan A ya, U1 sama dengan A, berarti nilainya adalah berapa tadi? 4 ya, 4. Kemudian dibagi dengan bedanya tadi 3 ditambah 1. Jangan lupa ya ditambah satunya, plus satunya. Nah, tinggal dicari nih. 88 dikurang 4. 88 dikurang 4 itu 84 ya. Per 3 ditambah 1. 84 dibagi 3 itu 2. 24 berarti 28 ya. 28 ditambah 1. 28 tambah 1 sama dengan 29. Berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian soal yang kedua, diketahui suku kedua dan suku kelima dari barisan geometri berturut-turut 10 dan 80. Kita tuliskan dulu ya, U2 10, kemudian U5 80. Suku ke-8 dari barisan tersebut adalah, nah kita ingat ya, kalau barisan geometri itu mempunyai yang namanya rasio. Nah, kita bandingkan aja nih rasionya ya, karena yang ditanyakan adalah U ke-8-nya. Itu berapa? Caranya gini, kita bandingkan, namanya rasio itu tetap ya. Jadi namanya rasio atau R itu nilainya tetap. Ya, agak berubah ya nilainya. Nah, kita tinggal bandingkan aja ya, untuk rasionya. Kita tinggal bandingkan, jadi kita bandingkan gini. U berapa nih? Mana? U2 itu kan berarti A
R pangkat N-1 ya, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Kemudian U5 ya, U5 itu kan berarti A R pangkat 4 ya. Kemudian U8 itu kan berarti A R pangkat 7. Nah begini ya, nah kita bandingkan aja. Jadi gini, U2 per U5 atau dibalik aja ya, ini U5 per U2 sama dengan U8 per U5. Kita bandingkan seperti ini ya. Nah nilainya nanti harus sama ya. Nah kenapa bisa dibandingkan? Karena selisih dari sukunya sama ya. Dari 2 ke 5 itu kan 3, dari 8 dari 5 ke 8 juga 3, makanya ini bisa langsung dibandingkan seperti ini. Nah tinggal kita masukkan nih U2 nya berapa, U5 nya ya, berarti A R pangkat 4 per A R pangkat 1, gak usah ditulis satunya. Yang ini berarti A R pangkat 7 per A R pangkat berapa, 5 ya, 4 ya, 4. Nah seperti ini ya, berarti nanti ininya coret ya, berarti ini sebentar, kita maaf ya, ini dibandingkannya nilainya aja ya. Nilainya berapa nih nilainya? Nilainya berarti ini 80 per 10 ya, 80 per 10 ya. Kita bandingkan ya. Jadi gini, saya tuliskan lagi ya, A pangkat 4 bagi R pangkat 1 ini ya, sama dengan 80 per 10 ya. Berarti nanti ininya kita bagi ya, bisa ya, ini kita bagi R pangkat 4, ini R dibagi R, berarti nanti R nya jadi R pangkat 3 ya, sehingga nanti nilainya saya tuliskan di sini ya. Jadinya nanti gini kan, R pangkat 3 sama dengan 8, berarti R nya berapa nih agar menjadi 8. Nah R pangkat berapa, yang dipangkatkan 3 yang menghasilkan 8 berapa, sama dengan 2, jadi rasionya 2. Ketemu rasionya, kita cari U8. U8 tadi kan R pangkat 7, A nya kita nggak tahu, A R pangkat 7. Nah A nya kalau kita mau cari, kita masukkan aja ke U2. U2 sampai dengan A kali R. U2 nya berapa? U2 nya 10, A nya kita belum tahu, R nya 2, nanti A nya sama dengan 10 per 2 atau sama dengan 5 ya. Nah U8 AR pangkat 7, berarti 5 dikali 2 pangkat 7. 5 dikali 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 itu, kalau 2 pangkat 6 kan 64 ya, ini 128. 128 kali 5, 44, 10, 14, 640 ya. 640. Nah, ketemu nih. Jadi jawabannya yang A ya, yang A. Kemudian lanjut ke nomor 21. Seorang karyawan mendapat gaji pada bulan pertama sebesar 1 juta. Saya tuliskan di sini aja ya. Berarti A atau U1-nya itu adalah 1 juta. Setiap bulan gajinya dinaikkan 50.000. Berarti ini adalah bedanya. Bedanya adalah 50.000. Jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun adalah, jadi yang ditanyakan adalah gaji selama 1 tahun. Nah, kita tinggal masukkan, ini kan merupakan deret aritmetika ya. Kita tinggal masukkan SN sama dengan N per 2 ya, dikali dengan, kita menggunakan persamaan ini aja nih, 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kita masukkan ke sini aja nih untuk persamaannya.
di mana A-nya sudah tahu, kemudian B-nya sudah tahu ya, sudah ada. N ya, karena dia yang ditanyakan adalah selama 1 tahun, berarti N-nya adalah 12. Nah, kita tinggal masukkan nih, S12 sama dengan 12 per 2 kali 2, A-nya 1 juta. Kemudian ditambah N-nya 12 ya, berarti ini 12 dikurang 1 dikali bedanya 50.000. Nah, 12 bagi 2, 6 ya. Kemudian yang ini jadinya 2 juta ya. Ditambah 11 kali 50.000. Berarti nanti hasilnya 6 dikali 2 juta. Ditambah ini kalikan berarti 550.000. Nah, kalau ditambahkan berarti ini 2.550.000. Nah, dikalikan 6. Kalikan 6, ini kan 30. 33. 3, 12 jadi 15 ya. Tambah 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti hasilnya adalah 15.300.000 rupiah. Ini dalam 1 tahun. Jadi jawabannya adalah 15.300.000. Jawabannya yang E. Lanjut ke soal yang nomor 22. Suatu deret geometri tak hingga diketahui S tak hingganya sama dengan 18 dan rasionya adalah 1/3. Jadi S tak hingganya itu sama dengan 18, rasionya adalah 1/3. Tentukan suku pertama dari deret tersebut. Nah, kita tinggal masukkan nih, karena rasionya itu lebih kecil dari 1 ya, lebih kecil dari 1, berarti nanti untuk rasionya kita masukkan ke rumus ini untuk S tak hingga ya, A/1 dikurang R. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan ini aja ya, untuk mencari A-nya. S tak hingganya sudah tahu nih, 18. Yang ditanyakan suku pertama nih, berarti A-nya 1 dikurang R-nya berapa? 1/3. Berarti nanti hasilnya adalah A per ini dikurangin 1 dikurang 1/3 kan 2/3 ya. Berarti nanti untuk mencari A ini kali silang ke sana ya. Berarti A sama dengan 18 dikali 2/3. Ini dibagi 6 berarti A-nya sama dengan 12. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 23. Nah, nomor 23 ini berkaitan dengan dimensi 3 ya, yang merupakan diagonal bidang dari kubus K, L, M, N, O, P, Q, R. S-nya nggak ada ya, harusnya O, P, Q, R. Sampai R aja. Jadi kalau saya gambarkan ya untuk kubusnya, saya gambarkan dulu. Sebentar. Kubus ya. Nah, anggap aja nih sisinya sama ya. Ini berarti K, L, M, N, O, P, Q, R. Dah ya, kita gambarkan. Kemudian yang ditanyakan adalah diagonal bidang dari kubus KLMN. Diagonal bidang yang ditanyakan. Ya, diagonal bidang itu berarti dia berada di sisi ya. Diagonalnya itu merupakan diagonal sisi. Kita lihat yang A, KP. KP itu berarti yang ini. Nah, dia terletak di sisi KLPO. Diagonal. Berarti benar ya, yang A. Jawab aja. Langsung ketemu ya.
Coba kita cek aja ya, kalau PQ tahu, PQ berarti yang ini, kaki ya, kaki berarti yang ini. Nah, ini namanya diagonal ruang. Kemudian LR juga ini adalah diagonal ruang. MO yang ini juga diagonal ruang. NP ini juga diagonal ruang. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut yang nomor 24. Diketahui kubus ABCDEF dengan sisi 10 cm. Jika P di tengah-tengah AC. Saya gambarkan dulu. Nah, gambar lagi deh. Kubus ya. Kita gambarkan kubusnya. Sebentar, kita gambarkan kubusnya dulu. Biar gampang mengerjakan soalnya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Sisinya masing-masing 10. Berarti ini 10 cm. Lebarnya juga 10 cm. Tingginya juga 10 cm. P di tengah-tengah AC. Titik P di tengah-tengah AC. AC itu yang ini ya. Nah, titik P pas di tengah-tengah nih. Maka jarak P ke titik E. Jarak titik P di sini ke PE. Berarti yang ini ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat segitiga APE. APE ini adalah segitiga siku-siku. Berarti kalau mencari jarak titik P ke E, berarti PE gitu ya. Itu nilainya sama dengan akar. Kita pakai Pitagoras ya. AP kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Nah, AP-nya berapa? Nah, AP kan setengah AC nih. Sedangkan AC-nya kan diagonal bidang ya. Ini 10, ini 10. Berarti nanti nilai AC-nya kan pakai Pitagoras nih. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nanti kalau kalian cari hasilnya 10 akar 2. Ya, kalau kalian cari ya pakai Pitagoras. Tapi sebenarnya kalau udah sama ini ya sisinya, berarti sisi birunya adalah tinggal ditambahin aja akar 2 ya. Kalau kalian tahu. Nah, kemudian AP kan berarti setengahnya nih. Setengah dari AC. Kalau AC-nya 10 akar 2, berarti AP-nya adalah 5 akar 2. Di kuadrat ditambah AE-nya 10 kuadrat. Berarti nanti ini akar 5 kuadrat 25. Akar 2 kuadrat 2. 25 kali 2 50. Ditambah 100. Berarti nanti nilai sebentar. Nanti nilai PE-nya sama dengan akar 150. Akar 150 itu bisa saya tulis 25 dikali 6 ya. Atau sama dengan 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah 5 akar 6. Kita cari nih, 5 akar 6. Nah, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 25. Ini adalah nomor terakhir yang akan saya bahas. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang sisi 8 cm. Maka jarak Q ke garis U. Ke garis UR ya maksudnya. Nah, saya gambarkan lagi nih. Ya, untuk apa namanya? Untuk kubusnya saya gambarkan dulu ya. Oh, ini enggak ada DE-nya, enggak ada ya DE-nya. Nah, nanti saya kasih jawabannya aja berarti. Kalau misalkan di option yang ada di sini enggak ada, berarti nanti jawabannya yang itu ya. Ini P Q R S T U V W. Masing-masing panjangnya 8 cm. Ini 8 cm. 8 cm. Ini 8 cm.
Maka jarak garis Q ke UR, Q ke UR. Q ya ke UR. Maka jarak Q mana Q? Oh ini ya UR. Q ke UR. Q-nya di sini, UR-nya di sini ya. Berarti jaraknya yang ini ya. Nah, caranya gini. UR itu adalah diagonal bidang ya. Berarti nanti kita cari nih UR-nya. Panjang UR-nya kita cari dulu. Berarti UR ini 8, ini 8 ya. Sama dengan yang tadi. Berarti nanti langsung aja nih 8 akar 2. Ya. Berarti nanti untuk mencari jarak titik Q ke garis UR, berarti jaraknya kan yang ini ya. Nah, kita pakai segitiga siku-siku QR, misalkan ini O gitu ya, QRO. Yang ini adalah sisi miring, yang ini sisi tegaknya, yang ini juga sisi tegak. Nah, ini nanti sama nih. Ini adalah setengah dari diagonal ya, setengah diagonal, ini juga setengah diagonal. Jadi nanti jarak garis UR-nya adalah akar, setengah diagonalnya adalah 4 akar 2 kuadrat ditambah dengan, oh ini nggak usah ya, langsung ketemu ya ini ya, ini kan setengah diagonal ya, berarti 4 akar 2 ya jaraknya dari sini ke sini kan. Nah, jawabannya langsung aja nih. Berarti jarak dari titik Q ke garis UR itu adalah 4 akar 2 karena dia merupakan setengah dari diagonal ya. Ini sama dengan setengah diagonal. Setengah diagonal bidang. Nah, karena diagonal bidangnya adalah 8 akar 2 sama dengan UR, maka nanti jarak titik Q ke garis UR itu setengahnya, yaitu 4 akar 2. Jadi jawabannya di sini kebetulan ada ya, jawabannya yang B. Ya, demikian pembahasan soal dari saya untuk kalian persiapan menghadapi PAS. Semoga kalian paham ya, dan kalian dapat lebih siap lagi menghadapi PAS dan ujian-ujian yang lain ya tentu ya. Baik, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, jika ada yang masih belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian putar ulang video saya ya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana yang kalian belum paham ya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.